Kakekku telah membuat baju dari kulit manusia selama lebih dari 40 tahun, dan ada dua pantangan mutlak. Pertama, tidak boleh menguliti orang yang masih hidup untuk membuat baju. Kedua, dan yang paling pantang, adalah memakaikan baju kulit manusia pada tubuh orang yang masih hidup. Namun, murid kakekku malah melanggar kedua-duanya. Selamat datang di Kutukan Nusantara. Jika Anda penggemar cerita horor, silahkan like dan subscribe untuk mendengarkan lebih banyak kisah menegangkan lainnya. Mari kita dengarkan ceritanya. Dalam 1 bulan sejak kakek dan muridnya menghilang, di kota Bandung berturut-turut terjadi 3 kasus pembunuhan. Para korban dikuliti habis seluruh tubuhnya dengan metode yang sangat rapi hingga membuat bulu kuduk berdiri. Monster penguliti. Julukan ini terdengar kekanak-kanakan. Aku melirik polisi yang datang untuk menginterogasi. Tapi apa hubungannya hal ini dengan kami? Toko perlengkapan pemakaman kami berjarak lebih dari 50 km dari kota, ditambah dengan jalan pegunungan yang terjal. Mana mungkin pelakunya lari ke sini? Polisi itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling toko, lalu menyodorkan setumpuk foto kepadaku. Semuanya adalah mayat yang sudah tidak berwujud, tidak bisa dikenali wajahnya, bahkan sulit membedakan jenis kelaminnya. Hanya tersisa wujud manusia yang penuh luka mengerikan. Nona Bulan, ku dengar toko Anda ini membuat sejenis baju kulit manusia. Akhirnya dia masuk ke inti pembicaraan. Aku menyesap tehku, lalu menunjuk ke arah selebaran pencarian orang yang tertempel di pintu. Itu keahlian kakek saya, tapi beliau sudah hilang sejak bulan lalu. Kalau kapten polisi punya banyak waktu luang untuk menginterogasi saya, lebih baik kerjakan tugas kalian dengan benar. Selidiki baik-baik keberadaan kakek saya. Kapten Dimas tampak sedikit canggung, namun tetap bersikeras tinggal. Kami akan menambah personel. Sekarang, tolong jelaskan tentang baju kulit manusia itu. Aku menunjuk barang-barang di ruangan. Seperti yang Anda lihat, kami menjalankan layanan pemakaman. Ada pelanggan yang saat hidup mengalami kecelakaan malang, sehingga wajah dan tubuhnya tidak utuh lagi. Kondisi mereka jauh lebih mengerikan daripada foto-foto ini. Yang disebut baju kulit manusia itu hanya agar mereka bisa berpulang dengan layak dan rapi. Keahlian kakek sangat luar biasa. Hanya dengan selembar foto semasa hidup, ia bisa mereplika wajah dan kulit persis seperti aslinya. Terutama ketika dipakaikan ke boneka kertas persembahan, sekilas terlihat seolah-olah orang yang sudah meninggal itu hidup kembali. Dimas berkedip dan menanyakan titik krusialnya. Lalu, apakah baju itu menggunakan kulit manusia asli? Kapten bercanda. Tentu saja bukan. Semuanya dari kulit babi, kadang menggunakan kulit sapi yang direndam arak obat agar mirip tekstur kulit manusia. Jawaban ini sudah diajarkan kakek kepadaku sejak kecil. Dari nada bicara hingga ekspresi wajahku sangat sempurna. Jika ingin bajunya terlihat sangat nyata, apakah kulit hewan bisa mencapai efek seperti itu? Di dunia ini ada orang kaya dan orang miskin. Ada yang rela mengeluarkan puluhan juta untuk memesan baju kulit hanya agar kerabatnya berpulang dengan rapi. Tapi, ada juga orang yang terjepit masalah ekonomi dan rela menjual kulit kerabatnya yang baru meninggal demi uang. Menurut aturan kakek, mayat orang di bawah usia 30 tahun dihargai 15 juta rupiah per setelan kulit. Lebih tua dari itu, harganya dipotong setengah. Jika kebetulan mendapat barang kualitas super, yaitu perempuan muda, harganya ditambah 5 juta rupiah. Aku pernah secara tak sengaja menyaksikan proses pengulitan itu sekali. Sejujurnya, dibandingkan dengan foto-foto itu, hasilnya memang persis sama. Setelah melepas kepergian Dimas, aku menelpon 2 kali. Satu ke nomor kakek, satu lagi ke nomor Bayu. Bayu adalah murid yang diangkat kakek tahun lalu. Kakek sudah tua dan menganggap anak perempuan sepertiku tidak pantas menyentuh hal-hal semacam ini. Kebetulan, ia melihat seorang remaja laki-laki memungut sisa makanan di tempat sampah desa sebelah, yatim piatu, lalu kakek membawanya pulang. Profesi ini pertama butuh keberanian, kedua butuh takdir yang kuat. Seperti kata kakek, anak yang berani berebut makanan dengan anjing liar pasti punya nyali. Lagi pula, bisa bertahan hidup dengan memakan
sampah sampai sebesar itu membuktikan bahwa takdirnya kuat. Lebih dari setahun berlalu, Bayu semakin mahir. Sampai bulan lalu, kakek bilang dia sudah lulus dan mengangkatnya menjadi cucu asuh. Tapi keesokan harinya, mereka berdua menghilang. Telepon pun tidak ada yang mengangkat. Aku menyimpan nomor Dimas di ponselku. Hatiku penuh kecurigaan. Melihat foto-foto tadi, teknik pengulitannya begitu bersih dan rapi. Di seluruh kota sulit mencari orang kedua yang bisa melakukannya. Kakekku sudah tua, mungkinkah itu Bayu? Aku menutup toko dan menceritakan hal ini pada Paman Arya, paman keduaku. Belum sempat menganalisis keadaan, Dimas kembali menelpon. Yang disebut baju kulit manusia oleh kalian itu biasanya dipakaikan ke apa? Dipakaikan ke apa? Ya biasanya dipakaikan ke boneka kertas pemakaman. Belum selesai aku bicara, dia dengan terburu-buru bertanya lagi, bisakah dipakaikan pada manusia hidup? Dia langsung putar balik di ujung desa dan membawaku lurus ke Polrestabes Bandung. Di sana ia menunjukkan rekaman CCTV TKP. Dimas menunjuk ke sudut layar. Dokter forensik menyimpulkan korban diculik pukul 23, dikuliti antara pukul 23.30 hingga pukul 2 pagi, dan meninggal karena syok pukul 1 pagi. Aku merinding dan menghirup nafas dalam-dalam. Maksud Anda, benar, pelaku mulai beraksi saat korban masih hidup? Kekejaman metode ini membuat perutku mual. Babi yang disembelih di desa saja tidak diperlakukan sekejam itu. Tapi lihat ini, dia menunjuk sudut kamera CCTV. Pada pukul 3 pagi, sesosok bayangan melintas. Dimas menghentikan gambar dan memperbesarnya. Di layar yang buram, tampak seorang pria bertopi, berdagu lancip dengan mata sipit. Lalu ia melemparkan sebuah foto seorang siswi SMA berambut ikal berseragam, fitur wajahnya sangat cocok dengan gambar di CCTV. Setelah korban tewas, wajahnya muncul kembali di kamera CCTV. Satu-satunya kemungkinan, punggungku terasa sedingin es, aku berbisik ngeri. Pelakunya memakai lapisan kulit korban. Dimas menatapku tajam. Nona Bulan, Anda harus kooperatif dalam penyelidikan ini sampai kasusnya ditutup. Tersangka nomor 1 kami saat ini adalah adik angkat Anda, Bayu. Aku tidak tahu bagaimana caraku keluar dari kantor polisi. Di tengah terik matahari siang, punggungku terasa dingin. Wajah orang-orang yang berlalu lalang di sekitarku tampak seperti boneka kertas yang bisa bergerak. Apakah Bayu benar-benar monster penguliti? Bukan tidak mungkin, masa lalunya tidak ada yang tahu. Bahkan fakta bahwa dia memiliki fisik yang sehat namun harus menggelandang di jalanan juga menjadi misteri. Lalu, apakah hilangnya kakek juga karena diculik olehnya? Dimas memberiku surat izin, menyuruhku pergi ke kamar mayat kota untuk melihat jenazah beberapa korban. Mungkin dari teknik pengulitannya, aku bisa menemukan petunjuk. Walau sudah terbiasa melihat hal-hal semacam ini sejak kecil, namun saat melihat kondisi jenazah yang mengerikan itu, aku tetap tak bisa menahan rasa mual. Jejak di tubuh mereka menunjukkan kekejaman tingkat tinggi. Mata mereka mendelik seolah mau keluar dari rongganya, berwarna abu-abu pucat menatap kosong ke arahku. Menahan mual, aku menunduk untuk melihat sisa kulit di bagian lengan. Sisa kulitnya sangat sedikit hingga nyaris tak terlihat. Ini membuktikan bahwa lembaran kulit manusia itu telah dikupas dengan sangat sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Jantungku serasa membeku, aku perlahan berdiri tegak. Ini benar-benar hasil karya kakekku. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar dari belakang. Belum sempat menoleh, dunia terasa berputar, tengkukku terasa sakit luar biasa. Aku jatuh tersungkur ke lantai. Saat aku terbangun, bagian belakang kepalaku yang terbentur bengkak sebesar telur ayam. Rasa sakit membuat kepalaku pusing berputar, sementara di tanganku masih tergenggam secari kertas. Hati-hatilah dengan Dimas, semua yang dia perlihatkan padamu adalah kebohongan. Sebuah suara terngiang di kepalaku, dan kebetulan telepon berdering. Dimas, halo, bagaimana? Sudah lihat? Apakah itu teknik dari keluargamu?
Tiba-tiba aku merasa heran, mengapa dia bisa begitu mempercayaiku? Jika ini memang perbuatan Bayu, apakah aku akan cukup bodoh untuk mengakuinya? Atau dia sudah tahu tentang hubungan buruk antara aku dan Bayu, tahu bahwa aku sangat membencinya? Melirik secari kertas di tanganku, aku merinding. Dendam di antara kami bermula setengah tahun yang lalu ketika aku mempergokinya mencuri bajuku. Kukira dia orang mesum, jadi aku melemparinya dengan batu. Siapa sangka anak bodoh itu tidak tahu cara menghindar. Batunya tepat mengenai rongga matanya dan nyaris membuatnya buta. Kakek memarahiku habis-habisan dan memaksaku berlutut selama 1 jam. Sejak saat itu, kami tidak pernah bicara sepatah kata pun. Jika dia benar-benar monster penguliti, aku tidak akan ragu untuk melaporkannya. Jika hilangnya kakek ada hubungannya dengan dia, aku akan menghabisinya dengan tanganku sendiri. Tapi siapa yang memberiku kertas ini masih menjadi misteri. Aku pergi ke minimarket untuk membeli kompres es, lalu memanggil taksi untuk pulang. Begitu membuka pintu toko, aku mematung. Di dalam lemari pajangan di depan pintu, seseorang telah meletakkan sebuah baju kulit yang masih utuh, tergeletak diam seperti mayat. Melangkah mendekat, aku langsung jatuh terduduk. Baju kulit manusia ini adalah wajah Dimas. Kapan monster penguliti muncul di sini? Paman Arya belum lama pergi. Apakah ini terjadi di antara waktu itu? Apakah kakek sudah kembali? Ataukah Bayu? Lembaran kulit manusia itu tergeletak rata. 2 rongga matanya yang kosong menatap tajam ke arahku seperti lumpia yang isinya sudah disedot habis. Meskipun sudah terbiasa dengan ini, aku tetap muntah-muntah. Membuat baju kulit manusia memakan waktu setidaknya setengah bulan, yang kebetulan bertepatan dengan waktu hilangnya kakek. Tapi saat itu, monster penguliti belum muncul dan aku juga belum mengenal Kapten Dimas. Apakah kakek sudah memprediksi segalanya dan menyiapkan baju kulit Kapten Dimas? Atau dia menyiapkan benda ini untuk melakukan suatu rencana rahasia namun gagal dan akhirnya menghilang? Lalu siapa yang membawa kulit ini ke sini? Apa tujuannya? Aku meneguk teh, pikiranku kacau balau. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengendalikan segalanya, bahkan mengenakan kulit orang lain dan diam-diam mengawasiku dari kegelapan. Bisa jadi kakek penjual kopi di pinggir jalan atau siswi yang menanyakan arah jalan. Bulu kuduku meremang saat menghadapi lembaran kulit di dalam lemari pendingin itu. Namun, hanya keluargaku yang mengetahui profesi ini. Siapapun yang sedang memancingku, dia pasti punya tujuan sendiri. Jika aku terus mendalami ini, mungkin aku akan menemukan petunjuk tentang kakek. Bagaimanapun, aku sudah terseret ke dalam pusaran ini, tak ada jalan keluar. Setelah mengoleskan pelumas ke seluruh tubuhku, aku menggunakan lemak yang sudah diolah untuk mengisi celah-celah kulit tersebut. Di sekitar area mata, aku menggunakan cairan obat untuk memisahkan kulitku sendiri, lalu menyatukannya dengan kulit asli Dimas. Menunggu hingga larut malam, barulah aku selesai mengenakan baju kulit Dimas. Memastikan bahwa dia sedang cuti hari ini, aku memakai baju bekas kakek dan pergi ke Polrestabes mengandalkan ingatanku. Pukul 3 pagi, seluruh lantai masih menyala terang. Beruntung ada kasus pengemudi mabuk yang sedang membuat keributan. Kerumunan orang saling membentak, tidak ada yang memperhatikanku. Meja kerja Dimas berantakan, tumpukan dokumen dan foto-foto mayat yang eksplisit membuat siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. Aku menggeledah cukup lama, tapi tak menemukan petunjuk apapun. Semuanya hanya hal-hal yang pernah dia tunjukkan kepadaku. Saat hendak pergi, sebuah panggilan dari belakang membuatku terlonjak kaget. "Kapten Dimas, bukankah Anda cuti hari ini? Rajin sekali ya?" Cahaya lampu yang redup membuat polisi muda itu tidak bisa melihat wajahku dengan jelas. Dia dengan santai mencabut tanaman hias di meja. "Kemarin Anda masuk ke kamar mayat lagi. Apa ada temuan baru?" Aku menahan napas, tidak berani bersuara.
Aku belum belajar teknik meniru suara dari kakek. Begitu membuka mulut, pasti langsung ketahuan. Mataku berputar panik dan melihat bingkai foto di atas meja. Karena aku diam, polisi itu ikut melihat ke arah foto. Di dalam foto itu ada Dimas dan seorang wanita. Dia menghela napas dan menepuk pundakku. "Kapten, jangan menyiksa diri lagi. Mbak itu juga tidak ingin melihat Anda seperti ini." Saat dia berbalik, tubuhku lemas dan aku terduduk di kursi. Apa yang baru saja dia katakan? Dimas kemarin masuk ke kamar mayat, tapi sepanjang pagi dia bersamaku. Ataukah dia mengikutiku di sore harinya? Jadi saat aku dipukul hingga pingsan, dia menyaksikannya. Tapi kenapa dia berpura-pura tidak tahu dan malah menyuruhku pergi sendiri? Benang kusut ini semakin memiliki banyak simpul mati. Aku memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, menyetir mobil dengan tergesa-gesa pulang ke rumah. Hanya satu hal yang pasti, Dimas menyembunyikan sesuatu dan sedang memancingku masuk ke dalam perangkap. Melihat kamera CCTV di ruang bawah tanah, pikiran mengerikan tiba-tiba terlintas. Jika aku bisa menyamar menjadi Dimas, mungkinkah Dimas yang sekarang juga sedang diperankan oleh orang lain? Sambil merinding, aku menghindari melihat bayanganku di cermin, buru-buru melepas baju kulit itu. Belum sempat aku memverifikasi dugaanku, bencana baru kembali datang. Satu lagi kasus pembunuhan pengulitan terjadi. Korbannya tetap wanita, seorang siswi SMA yang baru beranjak dewasa, dibunuh tepat di lorong apartemennya. Menurut reka ulang TKP, korban disergap pada pukul 2 pagi di lorong, lalu diikat ke atap gedung, dipukul hingga pingsan, dan dikuliti. Metodenya sama persis dengan kasus sebelumnya, dipastikan pelakunya sama. Yang lebih mengerikan, TKP kali ini tepat berada di lantai atas apartemen Dimas. Aku berdiri di kantor polisi mendengarkan laporan forensik, merasa ada kesamaan yang aneh dalam kasus-kasus ini. Sepertinya para korban semakin muda. Kakek pernah berkata, semakin mudah kulit manusia, semakin halus dan mudah digunakan. Beberapa polisi menanyakui tentang kondisi keluargaku, bertanya apakah Bayu pernah pulang. Aku membantah semuanya. Saat penyelidikan menemui jalan buntu, seorang polisi di sebelah melontarkan kalimat, "Kapten Dimas, semalam Anda kan libur. Apa Anda tidak mendengar suara keributan?" Dimas tidak mengangkat kepalanya, matanya terpaku pada dokumen. "Semalam saya lupa bawa barang, jadi tengah malam saya sempat kembali ke kantor sebentar." Dia mendongak, matanya yang hitam pekat menatap tajam ke arahku. Tepat jam 2 pagi, silahkan cek CCTV. Lampu neon di atas kepala berkedip-kedip cepat. "Ah, mana berani saya ngecek. Cuma bercanda kok, Kapten," kata polisi itu sambil berbalik mengambil dokumen. Aku beralasan ingin ke toilet, lalu berlari-lari seperti dikejar hantu dengan kaki gemetar. Jam 2 pagi kemarin, bukankah aku sendiri yang menyamar menjadi Dimas dan datang ke kantor polisi? Tapi kenapa dia bisa tahu? Melihat wajahku di cermin, aku merasa semuanya tidak nyata. Ini semua adalah jebakan. Aku memakai kulit Dimas untuk datang ke kantor polisi. Tindakan yang kuanggap pintar ini ternyata hanyalah langkah catur yang sudah dia perhitungkan sejak awal. Dia memanfaatkanku untuk membuat alibi. Semua kepingan puzzle menyatu. Aku teringat tatapan suramnya. Seluruh tubuhku terasa dingin membeku. Monster penguliti di kota ini, hilangnya kakek dan Bayu yang misterius, pelaku yang paling mungkin adalah Dimas. Dia meminjam tubuhku untuk menciptakan bukti ketidakhadiran di TKP. Karena dia tahu betul permusuhan antara aku dan Bayu, makanya dia mengajakku bekerja sama dalam penyelidikan, selangkah demi selangkah mengubah Bayu menjadi tersangka. Semuanya demi meloloskan dirinya dari jeratan hukum. Lalu siapa yang memberikan kertas di kamar mayat itu? Suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku berbalik cepat dan melihat seorang polwan keluar dari toilet. Rambutnya dicepol seperti gulungan benang hitam. Jantungku berdebar kencang. Menatap wajah siapapun rasanya seperti melihat wajah palsu dari boneka kertas.
Saat aku keluar dari toilet, Dimas sudah berdiri menungguku di pintu, menyeringai melihat kepanikanku. Panik kenapa? Melirik lorong yang terang benderang, aku langsung menembak. Semua kasus ini perbuatanmu kan? Matanya memancarkan sedikit keterkejutan. Nona Bulan, Anda bicara omong kosong apa? Melihatku diam, Dimas membolak-balik dokumen dan bergumam seolah bicara pada dirinya sendiri. Kami sudah menetapkan tersangka utamanya adalah Bayu. Dia sedang buron dan kakekmu tidak menutup kemungkinan adalah kaki tangannya. Jangan mengarang cerita. Aku memotongnya dengan nada sedingin es. Tidak ada tersangka lain. Hanya kamu dari awal sampai akhir. Dia tidak menjawab, wajahnya di bawah lampu neon tampak pucat pasi seperti lukisan. Kakiku gemetar, teringat kata-kata polisi tempo hari. Dia ingin menggunakan lembaran-lembaran kulit manusia itu untuk menghidupkan kembali pacarnya. Dia memanggilku hanya untuk menyalahkan Bayu, memanfaatkanku sebagai alibi. Sebenarnya kamu ini siapa? Di mana kakekku? Dia tidak menjawab sepatah kata pun, hanya melirik jam tangannya dengan santai. Nona Bulan, tugasmu sudah selesai, sudah jam 11 malam, sebaiknya kamu pulang. Tanpa menunggu dia selesai bicara, aku berlari sekencang-kencangnya keluar dari kantor polisi. Malam telah menyelimuti kota, angin dingin menusuk kulit. Berjuang dalam permainan catur ini sekian lama, ternyata aku hanyalah bidak yang dikorbankan. Kehilangan kakek, kehilangan Bayu, apa yang harus kulakukan? Mobil berhenti di pinggir jalan, seluruh tubuhku lemas, ketakutan luar biasa melanda. Tinggal aku sendirian, apa yang harus kulakukan? Menunggu hingga tengah malam, aku pergi mencari Paman Arya. Kini hanya dia satu-satunya kerabat yang kumiliki. Orang tuaku meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu. Penduduk desa bilang profesi kakek membawa sial dan merenggut nyawa orang tuaku. Karena hal itu, Paman Arya yang seharusnya menjadi penerus, tiba-tiba menyerah pada segalanya. Kakek marah besar dan menyebutnya anak durhaka. Setelah itu, mereka bertengkar hebat. Kakek setiap hari marah-marah. Paman Arya pun pindah ke desa sebelah. Barulah setelah bertemu Bayu, kondisi Toku sedikit membaik. Saat ini, Paman Arya adalah satu-satunya tempatku bergantung. Ponselku mati, aku mengemudi langsung ke rumah Paman. Itu adalah rumah beton 2 lantai bergaya lama di desa. Gerbangnya tidak dikunci, aku mendorong pintu masuk, hanya melihat lampu ruang tamu menyala terang dan sesosok bayangan mengenakan jaket kulit berdiri membelakangiku. Paman Arya, panggilku pelan, tidak ada jawaban. Paman belum tidur, ada yang mau kubicarakan. Belum sempat aku melangkah maju, sosok itu berbalik. Itu Dimas. Di tangannya, dia memegang selembar kulit manusia yang belum diolah. Sedikit bergoyang, tertiup angin, dan menebarkan bau darah amis yang menyengat. Lembaran kulit itu masih meneteskan darah. Aku nyaris seketika menyadari bahwa ini adalah kulit orang hidup. Tapi kenapa ada di sini? Dimas menatapku tanpa bergerak, lalu tiba-tiba melempar lembaran kulit itu ke samping. Trik ini tetap saja tidak berguna. Pada dasarnya, tidak bisa membangkitkan orang mati. Apa yang dia bicarakan? Apakah ini ilmu terlarang yang tempo hari dia tanyakan kepadaku? Dalam sekejap, aku mematung di tengah halaman. Tapi kenapa dia ada di sini melakukan hal-hal ini? Di bawah sinar bulan, wajah Dimas tampak sangat pucat, berbalik seperti hantu. Bulan Kartika, bukankah sudah kusuruh kamu pulang ke rumah? Kilatan logam memantul, barulah aku menyadari ada pisau di tangannya. Kak, kenapa kamu ada di sini? Di mana Paman Aryaku? Dia berdiri tegak menatapku, pantulan cahaya pisau di matanya memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Pikiranku kosong, kakiku lemas tak bisa berdiri tegak. Di kepalaku hanya bergema kata, gawat. Lalu, belum sempat aku bereaksi, dia sudah menerjang ke arahku. Aku buru-buru mundur, dia merobek jaketku. Terdengar suara langkah kaki mengejar. Malam yang gelap gulita membuatku tak bisa melihat jalan. Aku kehilangan akal sehat, berbalik dan lari masuk ke dalam kandang sapi dengan gemetaran membanting pintunya.
Kandang di desa menggunakan palang kayu sebagai kuncian. Suara gedoran keras, brak, brak, dari luar membuat debu dan tanah berjatuhan. Aku ketakutan hingga hampir tak bisa bernafas, meraih ponsel dan menekan 110. Begitu terdengar bunyi sambungan, sebuah gedoran yang mengguncang bumi terdengar. Dia sedang mendobrak pintu. Di dalam ruangan yang gelap gulita, cahaya ponsel menyorot tumpukan jerami dan kayu bakar. Jika pintunya hancur, habislah sudah. Dalam keputusasaan, aku tiba-tiba teringat saat kecil pernah masuk ke sini. Sepertinya ada gudang bawah tanah. Suara gedoran menggetarkan udara, serpihan kayu berjatuhan. Dengan gemetar aku meraba-raba cukup lama, hingga akhirnya menemukan cincin besi di sudut lantai. Aku berusaha mengulur waktu, bertahan sampai polisi datang. Tapi, bukankah Dimas itu polisi? Bagaimana jika dia menggunakan taktik yang sama untuk memutarbalikkan fakta lagi? Pintu gudang bawah tanah tertutup, hatiku tenggelam dalam keputusasaan. Dari awal, permainan catur ini sudah memperhitungkan aku. Saat di kantor polisi belum menjadi akhir, sekaranglah babak sebenarnya dimulai. Aku bukan bidak pion, melainkan kartu buangan. Dia ingin menghapus semua jejak, makanya dia sengaja membiarkanku menemukan kebenaran, lalu menggiringku datang ke sini, menjadikanku langkah terakhir untuk mencuci bersih kejahatannya. Setelah mengunci rantai besi dari dalam, seluruh tubuhku kaku dan tak bisa melangkah. Aku berpegangan pada lutut dan menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan gudang bawah tanah, terdengar suara gerakan. Siapa itu? Kukira tikus, tapi saat aku mendekat, barulah aku menyadari ada seorang pria yang diikat di sudut dinding, mulutnya dilakban, meronta-ronta dengan gila. Semakin kuperhatikan wajahnya, semakin terlihat familiar. Dimas? Aku mematung di tempat. Jelas sekali dia juga terkejut melihatku. Setelah aku merobek lakbannya, dia mengkonfirmasi identitasnya. Sejak bulan lalu, dia selalu merasa diikuti oleh orang asing. Hari itu, karena menyadari kejanggalan, dia diam-diam mengikuti orang tersebut ke tempat ini. Siapa sangka, begitu sampai dia langsung dipukul pingsan dan dikurung di sini. Aku menjerit ketakutan, melirik nampan makanan di dekat kakinya. Sudah sebulan penuh, jadi siapa Dimas yang berada di luar sana? Waktunya tepat bersamaan dengan saat kakek dan Bayu menghilang. Jangan-jangan dia sudah merencanakannya sejak saat itu. Aku buru-buru melepaskan ikatannya. Baru saja aku hendak menyalakan senter untuk menerangi sekeliling, dia menahan tanganku. Walau aku tidak tahu ritual apa ini, tapi bajingan itu menggunakan kulit manusia untuk menyamar. Bersiaplah untuk apa yang akan kamu lihat. Cahaya senter menyapu dinding. Beberapa lembar kulit manusia tergantung kaku. Lapisan kulit itu ditarik begitu kencang hingga berubah bentuk, tampak seperti kain kasar yang dijemur kering, hanya menyisakan dua rongga mata hitam pekat yang menatap lurus ke arah kami. Tanganku gemetar hingga tak sanggup memegang ponsel. Saat ponsel itu jatuh, cahayanya menyorot lembaran kulit di sudut paling gelap. Dimas membantuku memungut ponsel dan, mendengar keributan di atas, langsung menarikku lari. Tapi kakiku seperti terpaku di lantai. Kulit di sudut itu masih memakai wig yang berlumuran lem. Kerutan dan bintik-bintik penuaan di tubuhnya begitu nyata, seolah baru saja dikuliti dari orang hidup. Hembusan angin lewat, bagian lengan kulit itu sedikit bergoyang, memperlihatkan sebuah bekas luka bakar merah menyala. Itu adalah bekas luka bakar di awal tahun saat aku tak sengaja membuat ubi jalar terbakar dan kakek melindungiku hingga terluka. Air mata mengalir deras, tenggorokanku tercekat pahit. Kulit ini adalah kulit kakekku. Papan kayu di langit-langit tiba-tiba patah, sosok Dimas palsu membawa kapak melangkah turun. Kamu sudah melihat semuanya. Kecurigaan di hatiku semakin membesar, air mata dan ingusku mengalir tanpa henti.
Paman Arya." Dia tertawa sinis. Topeng kulit di wajahnya karena terlalu meregang akhirnya mengelupas, seolah dia sedang melepaskan lapisan kulit baru. Dari celah itu, dia mencengkram lapisan kulit wajah tersebut dan perlahan merobeknya. "Kenapa, Paman Arya? Tidak mungkin." Tapi memang benar, dari awal hingga akhir, Paman Aryalah tersangka yang paling mencurigakan. Orang yang sangat tahu hubungan buruk antara aku dan Bayu yang bisa membawa kakek pergi tanpa jejak. Ditambah lagi, dia menguasai teknik mengerikan ini. Apalagi, baju kulit Dimas tempo hari muncul tepat setelah Paman Arya datang berkunjung. Hanya karena dia tidak pernah terlibat langsung dalam kasus ini, kami jadi tidak mencurigainya. Dia terdiam, separuh topeng kulitnya menggantung di dagu, berdiri menghalangi jalan keluar sambil menatap kami. "Maafkan aku." Angin dingin berhembus melalui celah. Dia melemparkan sesuatu yang sedang menyala ke dalam. Dimas panik dan menarikku lari ke arah jendela. "Cepat lari, gudang ini penuh dengan bensin." Tapi api telah berkobar hebat begitu benda itu jatuh. Gelombang panas bergulung menyebar ke segala arah, bahkan menyambar kulit-kulit yang tergantung di dinding. Bau hangus bercampur bau darah amis menyerang hidung. Aku mendongak ke langit-langit dan berteriak histeris, "Paman Arya, jangan pergi!" Tapi pintu gudang bawah tanah telah tertutup rapat. Terdengar suara gesekan berat yang menandakan ada benda besar menindihnya dari atas. "Jangan berteriak lagi." Dimas merebut sepotong kain dan menjejalkannya ke tanganku. "Jangan hirup asapnya." Dia berlari ke dinding dengan gila merobek kulit-kulit yang tergantung. Wajahnya penuh keputusasaan yang menyayat hati. "Ini adalah buktinya, semua ini adalah buktinya." Api merambat melalui tumpukan kayu bakar dengan cepat. Aku menutup mulutku dan menariknya kembali. "Percuma, jangan sentuh itu." Kami berdua mundur secara bertahap ke sudut dinding. Wajah Dimas tampak tirus dan penuh kesedihan. "Meskipun aku tidak mengerti apa yang dilakukan pamanmu, tapi kamu sudah melihatnya di luar. Dia sedang menyamar menjadi aku, kan?" "Iya." Mendengar jawaban itu, dia tertegun lama seolah baru saja memutuskan hal yang sangat besar. "Aku tidak bisa membiarkan penjahat lolos. Kamu bawa ponsel, kan?" Aku mengangguk, lalu tiba-tiba melihatnya berbalik dan menerjang ke arah dinding yang sedang berkobar api, lalu kembali. Apa yang dia rencanakan? Aku tidak akan membiarkan dia menjadi diriku. Dimas berdiri membelakangi dinding. Api membakar habis lembaran-lembaran kulit di belakangnya. Dia menatap lurus ke arah lensa kamera. "Saya, Dimas Suryo, nomor registrasi polisi 08933X, adalah pelaku dari kasus-kasus pengulitan ini. Setelah kebakaran ini, semua bukti akan musnah. Jika kalian melihat video ini, tolong hukum saya sesuai undang-undang yang berlaku." Setiap kata diucapkan dengan lantang di tengah lautan api. Manusia yang paling jujur telah menanggung dosa yang paling keji. Aku menutup mulutku dan menangis. Kedua tanganku gemetar menyelesaikan rekaman video itu, lalu memasukkan ponsel ke bagian dalam bajuku. "Cepat ke sini, apinya sudah menyebar." Celana Dimas sudah terbakar, matanya menatap kosong ke satu titik, lalu tiba-tiba menoleh padaku. "Kamu harus membawa bukti ini keluar." Dia mendorongku ke sudut dinding yang memiliki jendela ventilasi kecil. Kacanya yang buram dan berdebu samar-samar memperlihatkan rumput liar di luar. Injak pundakku, punggungku sudah terbakar. Udara yang pengap membuat kepalaku pusing. Aku menginjak bahunya dan memanjat naik, tapi tanganku tidak bisa mencapai jendela. "Tidak bisa terbuka, gawat, kamu saja yang naik, aku tidak kuat." Mataku berkunang-kunang, tubuhku terasa panas terbakar, namun sekaligus menggigil kedinginan. Tubuhku merosot turun. Tepat pada saat itu, kaca di atasku pecah berantakan. Sepasang tangan masuk bersama hembusan angin dingin mencengkeram erat pergelanganku. "Cepat naik!" Aku mendongak dengan terkejut melihat orang yang datang menyelamatkanku. Bayu, wajahnya bersimbah peluh, dia menggertakkan gigi dan menarikku naik sedikit demi sedikit.
Saat kakiku baru saja melewati bingkai jendela, sebuah ledakan dahsyat terdengar. Awas, Bayu memelukku erat, kami berdua terhempas jauh oleh gelombang udara panas. Dimas masih di dalam. Aku berbalik hendak berlari kembali, tapi ditarik dengan kasar. Ventilasi kecil di ruang bawah tanah itu telah meledak. Di dalamnya dipenuhi asap dan lautan api. Tidak bisa lagi dikenali bentuk aslinya. Tidak akan ada yang bisa selamat. Jangan mendekat. Bayu memalingkan wajahnya. Suaranya dingin, tak berperasaan. Lubang ventilasi itu memang hanya cukup untuk satu orang melewatinya. Struktur kayu di luar jendela kaca telah runtuh di depan mataku. Jaraknya tak sampai sejangkauan lengan. Seorang pria dewasa sama sekali tidak mungkin bisa lewat. Aku terengah-engah, tiba-tiba menutup mulutku. Ternyata dari awal, Dimas sudah tahu dia tidak bisa selamat. Makanya, dia mengakui semua kejahatan itu di video, lalu membiarkanku menginjak tubuhnya untuk memanjat keluar. Bahkan saat dikurung di neraka duniawi, hingga detik-detik terakhir hidupnya, dia masih menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Bayu menarikku bergulir ke dalam parit di pinggir jalan, tiba-tiba membekap mulutku. Jangan bersuara. Kami berdua mengendap-endap dalam kegelapan, menyusuri parit air. Berjalan sekitar beberapa ratus meter, kami menemukan lubang di dinding parit. Dia mendorongku ke dalam, terus masuk ke tempat yang tak terjangkau cahaya bulan, barulah dia menyalakan senter. Aku mencengkeram erat kerah bajunya. Kamu dari mana saja? Di mana kakek? Dia terdiam. Aku teringat kulit manusia di gudang bawah tanah, firasat buruk menyelimuti hatiku, tapi aku tak berani mempercayainya. Di mana kakek? Kakek kemana? Bayu yang pada dasarnya pendiam dan tidak bisa berbohong, sampai aku memukul dan menendangnya dengan gila, dia baru perlahan berkata, kakek sudah mati. Senter menyala, separuh wajahnya tenggelam dalam bayangan, tampak kuyuh namun tenang. Bulan, kakek sudah mati sejak 2 tahun lalu. Aku tidak memahami maksud perkataannya. Lama baru bisa membalas. Hah? Wajah Bayu berlumuran lumpur. Matanya yang basah menatapku. Sebulan lalu, kakek... Tidak, Paman Arya membawa pulang mayat seorang wanita muda dan menyuruhku mengulitinya agar tetap utuh. Awalnya, kukira itu mayat yang dibeli dengan harga tinggi. Siapa sangka saat merapikan barang-barangnya, aku menemukan kartu mahasiswanya. Nama itu pernah kulihat di koran. Ternyata itu selebaran orang hilang. Aku merasa ada yang tidak beres. Tengah malam aku datang mencarinya dan malah melihat Paman Arya sedang melepas kulit kakek. Bayu memegang kepalanya dengan kedua tangan, menarik rambutnya dengan frustrasi. Di kamar Paman Arya juga tergantung banyak kulit manusia, dan di lemari pendingin di tengah ruangan ada mayat seorang wanita. Aku berdiri mematung. Mayat wanita di lemari pendingin, mungkinkah itu mantan pajar Paman Arya? Tapi 2 tahun lalu bukankah sudah dimakamkan? Kakek sendiri yang mengurusnya. Mungkinkah Paman Arya bersikeras memaksa kakek menggunakan ilmu terlarang untuk menghidupkan kembali wanita itu, dan karena hal itulah mereka putus hubungan. Sejak saat itu, setiap kali kakek ada di rumah, Paman Arya tidak pernah muncul. Kalau dipikir-pikir sekarang, bukan karena dia tidak datang, tapi sejak saat itu mereka berdua adalah orang yang sama. Kakek dan Paman Arya tidak akan pernah bisa muncul bersamaan. Bayu mendesah pilu. Paman mempergokiku. Aku terpaksa melarikan diri. Aku ingin melapor polisi tapi takut rahasia penjualan kulit manusia terbongkar. Aku juga ingin pulang memberitahumu, tapi takut melibatkanmu. Aku jatuh terduduk di tanah, berkedip cepat. Jadi maksudmu, selama ini kakek adalah... Benar, selama 2 tahun ini, kakek yang kita lihat adalah palsu. Rencana Paman Arya sudah dimulai sejak 2 tahun lalu. Menerima murid hanyalah langkah pertamanya. Entah Bayu akan berkompromi dan menjadi alat pembunuhnya, atau dia melarikan diri dan dijadikan kambing hitam. Di malam yang sunyi, Bayu menyuruhku menggigit lengannya untuk menahan suara isakan tangisku. Aku menangis sampai hampir pingsan. Kami bersembunyi di lubang tanah sepanjang malam.
Sesuai dugaan, polisi tidak datang. Dimas benar-benar telah tewas terbakar. Identitasnya, wajahnya, dan ponselnya kini berada di tangan Paman Arya. Paman Arya menggunakan identitas aslinya untuk memasang perangkap, lalu meminjam nama Kapten Dimas untuk melimpahkan semua kesalahan pada Bayu. Rencana yang sangat licik. Sayangnya, Tuhan Maha Melihat, ilmu hitam itu hanyalah tipuan belaka. Paman Arya tak bisa menyelamatkan wanita itu, hanya mengorbankan banyak nyawa tak berdosa yang harus turun ke alam baka. Waktu di kamar mayat, orang yang menyelipkan kertas padaku, "Apakah itu kamu?" Bayu mengangguk. "Sejak tahu kamu dibawa ke kantor polisi, aku selalu mengawasimu diam-diam. Hari itu, kulihat kamu masuk ke kamar mayat. Polisi itu juga mengikutimu dari belakang. Dia memukulmu sampai pingsan." Sepertinya dia ingin memancingmu percaya bahwa ada pelaku lain. Merasa ada yang tidak beres, aku terpaksa menyelipkan kertas peringatan. Siapa sangka, bahkan identitas polisi itu juga palsu. Apa kita masih punya cara lain? Aku menggenggam erat tangan Bayu, tak bisa diam menunggu mati. Sekarang kami berdua hancur lebur, sementara Paman Arya masih bebas di luar hukum. Bayu terdiam, sepertinya sudah terbiasa dengan kehidupan burung yang bersembunyi. Namun melihat kondisiku yang menyedihkan, dia menghela napas. Kalau kita meminta polisi menyelidiki kematian kakek 2 tahun lalu, mungkin Paman bisa ditangkap. Tapi dia lalu menggelengkan kepala, tangannya mengepal. Dia masih punya identitas Dimas. Lalu bagaimana kalau kita hancurkan juga cangkang identitas Dimas itu? Aku meremas ponselku, memikirkan video di dalamnya. Sebuah rencana yang sempurna muncul di benakku. Rencana yang bisa membawa Paman Arya mati bersama kami. Bayu membawaku bersembunyi di gua gunung selama seharian penuh, beruntung tak ketahuan. Gudang bawah tanah sudah dibersihkan, tidak jelas di mana jenazah Dimas dikuburkan. Memanfaatkan gelapnya malam, kami diam-diam kembali ke toko. Untungnya, kulit wajah Kapten Dimas masih ada di sana. Bayu mengambil kembali kulit itu beserta beberapa peralatan. 2 minggu lamanya kami bersembunyi di sebuah rumah gubuk kosong di desa. Hampir setiap hari Bayu memodifikasi kulit tersebut. Bau busuk daging menyengat hidung. Aku memetik sayuran liar di sekitar rumah untuk dimakan seadanya. Tapi setiap kali melihat kulit berminyak yang direndam dalam cairan obat, aku selalu muntah-muntah. Baru pada pertengahan bulan, Bayu mengenakan kulit itu dan muncul di hadapanku. Wujudnya persis seperti Paman Arya. Keesokan harinya, Paman Arya pergi menyerahkan diri. Itu adalah kebohongan yang kami susun dengan teliti selama setengah bulan. Dia mengaku pada polisi bagaimana dia bertengkar dengan kakek, lalu tanpa sengaja membunuhnya. Dia tahu aku sudah melapor orang hilang, jadi hari-harinya tidak tenang, hingga akhirnya datang menyerahkan diri. Mengenai metode kejahatan dan tempat pembuangan mayat, ia bersikeras meminta Kapten Dimas hadir baru ia mau bicara. Kebohongan kami mungkin masih banyak celah, tapi cukup untuk mengulur waktu. Saat telepon polisi berdering, aku tahu langkah pertama rencana kami telah berhasil. Di Polrestabes Bandung, aku melihat Dimas yang terkejut dan Bayu sebagai Paman Arya yang ditahan. Selama Paman Arya ada di sini, dia aman, dan identitas Paman Arya yang asli sudah tidak bisa digunakan lagi. Tatapan Dimas, Paman Arya yang menyamar, padaku penuh provokasi. Dia sudah menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Kalian melakukan ini hanya sia-sia saja. Oh ya, aku mengeluarkan video itu. Dimas yang asli tertawa gila di tengah lautan api, dengan latar belakang dinding penuh mayat yang mengerikan. Dia menatap ke arah kamera dan mengakui kejahatannya diiringi tawa histeris. Kulihat mata Paman Arya berubah dari terkejut menjadi panik, wajahnya kaku. Identitas ini terlalu agung untukmu, Paman. Kamu tak pantas menggantikannya. Kasus ini segera meledak. Hasilnya seperti bom yang meledak di tengah markas polisi.
Aku mengaku merekam aksinya saat membakar bukti. Dia mengira aku ikut maki terbakar, tapi aku beruntung selamat, hanya itu saja. Kepala Polrestabes memerintahkan tim forensik digital untuk memeriksa video itu, dan sepasukan polisi mengawal Dimas. Tapi terlambat, Dimas palsu telah melarikan diri dan menculik Bayu. Polisi mengerahkan banyak pasukan. Aku menduga dia lari ke toko, lalu bergegas memimpin polisi ke sana. Saat ini, Bayu yang menyamar sebagai Paman Arya belum mengakui kasus pembunuhan berantai, jadi secara prinsip belum bisa dihukum. Beberapa polisi mengepung lokasi, berusaha melindungi keselamatan Sandera, tapi gerbang halamannya tertutup rapat, tak ada suara sedikit pun. Brak, pintu didobrak. Kami memastikan di ruangan belakang ada 2 orang, tapi mereka berdiri terlalu dekat hingga sulit dibedakan. Polisi mengirim negosiator di luar pintu. Karena mengingat Dimas, Paman Arya memiliki ingatan dan keahlian kapten polisi, semua harus bertindak hati-hati. Mereka melempar masuk sebuah radio komunikasi HT. Dia tidak basa-basi, langsung menyuruhku masuk sendiri. Kalau tidak, dia dan Bayu akan mati bersama. Aku setuju. Ini situasi di luar dugaan, tapi Bayu sudah menyelamatkanku berkali-kali. Sekarang dia satu-satunya orang yang kuanggap keluarga. Aku tak bisa membiarkannya. Polisi memakaikanku rompi anti peluru, memasangkan earpiece, lalu membiarkanku masuk. Di dalam rumah sangat sunyi. Pintu ruangan belakang tertutup rapat. Namun saat aku baru mengangkat tangan, pintu kayunya terbuka kasar. "Bulan, lari!" Bayu menerjang dari dalam, menggenggam tanganku berlari ke arah gerbang. Namun, dari belakang tiba-tiba terdengar teriakan, "Jangan ikut dia, Bulan!" Aku menoleh. Di dalam kamar ada satu sosok Bayu lagi yang berdiri menganga. Apa-apaan ini? Kedua orang itu dari pakaian hingga suaranya sama persis. Yang mana yang asli, yang mana yang palsu? Aku mundur beberapa langkah, punggungku membentur pintu belakang. Aku terus mengamati mereka, tapi sama sekali tidak menemukan perbedaannya. Di earpiece terdengar instruksi polisi. "Pintu belakang sudah didobrak, kamu bisa segera keluar, kami akan masuk untuk melumpuhkan Dimas." Lumpuhkan apa? Di ruangan ini sudah tidak ada Dimas lagi. Paman Arya sudah melepas kulit Dimas dan menyamar jadi Bayu. Aku menggertakkan gigi, meraih tangan orang yang paling dekat denganku, dan menyeretnya keluar dari pintu. Kalau dia Bayu yang asli, baguslah. Kalau bukan, setidaknya Bayu yang asli akan aman di dalam. Saat kami berlari keluar, pintu depan juga didobrak. Aku membanting Bayu ke tanah dan dengan gila mencakar wajahnya hingga robek. Dia tidak menjerit kesakitan, hanya mengerang pelan, tulang alisnya berdarah. Ini kulit asli, aku memilih orang yang tepat. Di dalam rumah terdengar raungan kesakitan. Paman Arya diseret keluar dengan kulit wajah yang terkelupas hingga ke leher. Pemandangan horor yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku menceritakan semua kejadiannya pada polisi, namun mengganti istilah baju kulit manusia dengan teknik penyamaran tingkat tinggi. Mungkin cara ini lebih mudah diterima akal sehat. Karena melibatkan banyak kasus pembunuhan, Paman Arya disidang selama hampir setengah tahun untuk mengurai seluruh kasusnya. 2 tahun lalu, pacar Paman meninggal secara tragis. Paman ingin kakek menggunakan ilmu terlarang untuk membangkitkannya, tapi ilmu itu pada dasarnya palsu. Kakek menyadari niat jahat Paman Arya lalu mengusirnya dari rumah, melarangnya menyentuh profesi ini. Tak disangka saat bertengkar, Paman Arya tak sengaja mendorong kakek hingga kepalanya membentur sudut meja. Untuk menutupi kejahatannya, Paman menguburkan jenazah kakek diam-diam, lalu menyamar menjadi kakek. Sejak saat itulah, dia merancang konspirasi ini. Setelah dia menyebutkan lokasi penguburan kakek, Bayu mengurus pemakamannya. Hanya kami berdua yang hadir. Dengan total 9 nyawa melayang, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati untuk Paman Arya. Tapi, eksekusi matinya pada akhirnya tidak pernah dilaksanakan. Sejak sidang kedua di pengadilan, Paman Arya menjadi gila. Saat kami menjenguknya, seluruh tubuhnya seperti kehilangan jiwa. Air liurnya menetes, meracau tak jelas.
Entah karena tidak mandi di penjara, sekujur tubuhnya memancarkan bau busuk yang sangat mengerikan. Rambutnya menempel kotor di kepala, wajahnya berlumuran noda. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba menjadi begitu idiot, seolah ada orang lain yang mengambil alih tubuhnya. Kejadian ini memberikan guncangan yang terlalu besar bagiku. Bayu berlutut di depan makam kakek dan berkata, "Mulai hari ini, aku akan meninggalkan profesi ini. Maafkan aku, Kek." Dia membawaku pindah ke kota lain untuk menenangkan diri, tapi aku selalu dihantui perasaan bahwa orang-orang di sekitarku adalah manusia palsu. Bahkan, aku sering bermimpi tetangga di lantai bawah, ibu penjaga minimarket, semuanya berubah wujud menjadi Paman Arya. Hingga, pada malam tahun baru pertama sejak kejadian itu, aku menemukan sebuah kotak aneh di depan pintu rumahku. Di atas kotak itu tertulis, "Selamat Tahun Baru Bulan, sudah jam 11 malam, jangan pulang larut malam." Di dalamnya, terdapat selembar kulit manusia. Itu adalah kulit tetanggaku. Jika jantung Anda masih berdegup dengan tenang setelah mendengar cerita ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk bersama-sama menjelajahi berbagai misteri lainnya di Kutukan Nusantara. Setiap malam, satu kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding.